Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurlaili dari jurusan Kesehatan Gigi, Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi dengan NIM P1337425222004. Di sini izinkan saya untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nanang Khosim, SPDI MPD. Di sini saya mengambil tema ketuhanan yang Maha Esa dengan pedoman surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka atau adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mendirikan sholat dan taat kepada Allah. Yang kedua, rutin membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menolong sesama. Dan yang terakhir, menyuruh ma'ruf, mencegah dari munkar. Pentingnya mengenal Tuhan. Pentingnya mengenal Tuhan secara etimologi, iman artinya percaya. Oleh sebab itu, setiap ajaran Islam yang berhubungan dengan kepercayaan disebut dengan iman. Dengan demikian, penting mengenal Tuhan dengan percaya adanya Tuhan. Mengikrarkan dengan lisan berarti mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat merupakan pintu gerbang seseorang yang masuk Islam. Membenarkan dengan hati adalah meyakini sepenuh makna dua kalimat syahadat yang diucapkannya dan segala ajaran-ajaran yang ditimbulkan syahadat tersebut. Dengan demikian, ketika seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat tetapi ia tidak meyakini di dalam hatinya hakikat dari ikrar tersebut, maka ia tergolong seseorang yang munafik. Orang munafik dalam hal keimanan lebih berbahaya daripada orang kafir. Merealisasikan turunan keimanan berarti tunduk dan patuh kepada segala ajaran-ajaran yang ditimbulkan keimanan dengan cara melaksanakannya. Oleh sebab itu, ia akan menempatkan ajaran-ajaran wajib pada kedudukan wajib, ajaran-ajaran yang sunnah kepada kedudukan yang sunnah, larangan-larangan yang haram pada posisi yang haram, larangan-larangan yang makruh atau dibenci Allah pada posisi makruh, dan hal yang mubah atau boleh pada kedudukan boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan. Cara mengenal Tuhan di dalam Islam, yaitu dengan wujud iman seseorang diasaskan penegakannya kepada rukun iman. Keimanan itu diwujudkan ke dalam kepercayaan hati, pengakuan, dan perilakunya. Pada tingkatan perilaku inilah wujud iman tersebut dapat dilihat. Iman kepada Allah ialah membenarkan dengan yakin sepenuh hati tanpa sedikit keraguan dan adanya Allah dan keesaannya. Oleh sebab itu, maka setiap muslim wajib mempercayai hal-hal berikut. Yang pertama, Allah itu esa pada zat. Yang kedua, Allah itu esa pada wujud. Yang ketiga, Allah itu esa pada sifat. Yang keempat, Allah itu esa pada af'al atau perbuatannya. Yang kelima, Allah itu esa pada penerima ibadat hambanya. Yang keenam, Allah itu esa dalam menyelesaikan segala hajat dan keperluan makhluk. Yang ketujuh, Allah itu esa dalam membataskan batasan-batasan hukum. Iman kepada malaikat, seorang mukmin wajib mengakui dan mengimani adanya. Mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada perintahnya dan tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa seluruh kitab-kitab yang diturunkan itu datangnya dari Allah. Wujud keimanan kepada kitab Allah adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam segala aspek dan dimensi kehidupannya, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Iman kepada para rasul adalah membenarkan dengan sesungguhnya bahwa Allah mengutus kepada umat ini seorang rasul untuk membimbing mereka. Iman kepada hari akhir adalah meyakini sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat akan terjadi. Rukun iman yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar Allah.
Qada dan qadar Allah adalah ketentuan Allah. Qadar adalah ketentuan Allah, sedangkan qada adalah merupakan ketetapannya. Untuk mewujudkan qadarnya, beriman kepada qadar dan qada Allah akan menjadikan seseorang sadar bahwa ia tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak mengetahui sedikit apapun tentang jalan kehidupannya dan seluruh makhluk ini. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pentingnya mengenal Tuhan. Secara etimologi, iman artinya percaya. Oleh sebab itu, setiap ajaran Islam yang berhubungan dengan kepercayaan disebut dengan iman. Dengan demikian, penting mengenal Tuhan dengan percaya adanya Tuhan. Yang kedua, cara mengenal Tuhan di dalam Islam, yaitu dengan wujud iman seseorang diasaskan penegakannya kepada rukun iman. Keimanan itu diwujudkan ke dalam kepercayaan hati, pengakuan, dan perilakunya. Pada tingkatan perilaku, inilah wujud iman tersebut dapat dilihat. Yang ketiga, iman artinya percaya. Keimanan itu diawali dari pengikraran seseorang terhadap asas keimanan tersebut dengan lisan, membenarkan dengan sepenuh hati tanpa keraguan, dan merealisasikan tuntutan-tuntutan keimanan itu dengan anggota tubuh. Di dalam Islam, wujud iman seseorang diasaskan penegakannya kepada rukun iman. Yang keempat, hakikat ketuhanan atau filsafat ketuhanan. Kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia disamadengankan dengan kata ilah atau rob dalam bahasa Arab. Ilah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang disembah atau diibadahi, sementara rob adalah berarti pendidik, pemilik, pembuat, kemaslahatan, ditaati, dan disembah. Cukup sekian penyampaian materi topik 2, Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan atau Filsafat Ketuhanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.